Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali pada kuliah Bahasa Indonesia bersama saya Dita. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bibliografi. Bibliografi atau sering kita sebut juga daftar pustaka. Jadi bibliografi atau daftar pustaka ini wajib ya kita tuliskan di akhir penelitian, di akhir makalah, di akhir tesis, di akhir skripsi atau tugas-tugas kita, tugas akhir misalnya gitu ya. Nah, kita awali dari definisinya dulu ya. Jadi, apa itu bibliografi? Jadi, kalau kita lihat dari KBBI ya, kita ke KBBI dulu. Daftar pustaka ya atau bibliografi adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, peneliti, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Jadi intinya adalah judul buku yang perlu kita cantumkan, nama pengarang ya atau peneliti, baik 1 orang, 2 orang atau lebih, dan kita susun berdasarkan abjad. Jadi dari A, B, C sampai Z itu kita tulis tersusun ya berdasarkan abjad. Nah, ini kutipan yang saya ambil definisi dari Keraf ya tahun 1980. Di sana dia mengatakan bahwa bibliografi atau daftar pustaka. Jadi kita bisa menggunakan kedua istilah ini. Jadi daftar yang berisi judul buku sama ya dengan tadi definisi di KBBI. Ada judul buku yang ditulis dalam tulisan ilmiah. Jadi bisa judul buku, bisa artikel, bahan-bahan penerbitan lainnya ya. Yang kita gunakan tentunya untuk acuan atau sumber referensi dalam tulisan kita. Baik, itu dari definisinya ya. Selanjutnya unsur-unsur bibliografi itu apa? Sesuai dengan definisi tadi ya. Jadi nama pengarang kita tulis secara lengkap. Jadi nama depan, nama belakangnya itu ada, tapi tentu dengan ada caranya tersendiri, yaitu kita tulis nama belakangnya terlebih dahulu untuk bibliografi. Ya. Lalu diikuti koma, lalu nama depannya gitu ya. Begitu juga kalau ada 2 orang atau lebih, nanti kita lihat setelah slide setelah ini cara penulisannya. Judul buku termasuk judul tambahan juga perlu dimasukkan. Jadi ada misalnya subjudul buku, misalnya bahasa Indonesia ya judul bukunya. Lalu ada subjudul modul untuk pengantar bahasa akademik misalnya gitu ya. Bahasa Indonesia pengantar bahasa akademik misalnya subjudulnya. Nah, itu perlu kita masukkan dengan lengkap. Jadi bukan hanya judul buku bahasa Indonesianya saja, tapi pengantar bahasa akademik itu juga perlu dimasukkan. Nah, contohnya seperti itu. Lalu data publikasi, nama, tempat terbit, edisi buku, tahun terbit itu juga perlu dimasukkan ya. Nah, tapi perlu dicatat bahwa ini untuk buku. Kadang-kadang kita memasukkan bahan dari artikel, dari jurnal ya. Nah, itu ada volume atau ada nomor biasanya kalau di majalah atau di jurnal ya atau artikel. Nah, itu juga perlu kita masukkan. Ya. Jadi kalau kita persingkat ya, unsurnya ada nama pengarang, judul buku, data publikasi, dan judul, nama, majalah, dan tahun untuk artikel ya. Baik, lalu jenis-jenis sumber bacaan ini, acuan ini, ada apa saja sih? Yang pertama ada kelompok textbook ya, atau buku teks ya. Jadi buku-buku yang kita gunakan, buku bacaan, ada juga kelompok jurnal, ya. Jadi jurnal ini kadang-kadang tidak ditulis oleh 1 orang saja atau 2 orang atau 3 orang, tapi yang menulis ini lembaga. Jadi di situ kadang-kadang tidak ada penulisnya. Jadi disusun oleh lembaga tertentu. Nah, ini juga nanti kita masukkan nama lembaganya ya. Lalu ada juga jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang dipresentasikan dalam seminar proceeding gitu ya. Jadi belum dibuat jurnal tapi ada proceedingnya, nah ini juga bisa dipakai. Lalu ada kelompok disertasi atau tesis, lalu ada makalah-makalah atau informasi yang dari internet ya yang sering kita lakukan saat ini. Nah, nanti ada caranya bagaimana untuk mengutip dari internet. Nah, untuk pengarang 1 orang ya kita bisa lihat di sini. Jadi ini langsung saya tulis saja contohnya ya supaya teman-teman bisa langsung lihat. Nama aslinya ini Rendra Mahendra.
Jadi kita tulis dulu Mahendra di awal, koma, lalu Rendra. Dipisahkan dengan tanda titik, tahunnya, lalu judul bukunya itu dicetak miring, lalu kota terbit dan penerbit. Ya. Untuk pengarang 2 orang, sama seperti yang atas, hanya kita perlu dan di sini ya, untuk menambahkan penulis kedua. Lalu kalau 3 orang atau lebih bagaimana? Tetap kita tuliskan 3, kalau misalnya lebih dari 3, kita beri DKK di sini yang artinya dan kawan-kawan. Selanjutnya tetap sama ya, jadi tahun, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Nah, ini yang sering kita gunakan ya dari internet. Kalau saya lihat dari banyak sumber ini banyak perbedaan sedikit untuk kutipan dari daftar pustaka atau bibliografi dari internet ini. Tapi pada intinya adalah yang perlu kita masukkan adalah penulisnya ya. Jadi kalau ada nama misalnya di liputan6.com, lalu ada artikel dan di situ ada nama penulisnya, kita perlu masukkan nama penulisnya ya. Lalu lamannya di mana kalau tidak ada penulis, lamannya saja yang kita masukkan, misalnya seperti ini hanya ada liputan6.com ya sudah itu saja. Tapi kalau ada penulisnya kita tuliskan lagi nama penulisnya. Lalu tanggal dan tahun tulisan dibuat ya. Jadi bukan kapan kita mengakses, tapi tanggal dan tahun tulisan itu dibuat. Jadi misalnya ini liputan6.com, tahunnya 2019, tanggalnya 18 Maret ketika itu dipublikasikan. Nah ini perlu dimasukkan juga. Lalu judul tulisan ya, judul artikelnya yang kita ambil sama seperti buku, seperti jurnal, kita perlu cetak miring untuk judul tulisan. Dan tanggal akses, nah ini juga yang perlu ada, tanggal aksesnya kapan, bahkan kalau teman-teman mau menuliskan jam itu lebih baik, lebih lengkap. Tapi kalau mau tulis diakses pada misalnya 19 Maret 2009 itu juga boleh saja. Dan yang terakhir adalah tautan ya, nah itu yang penting untuk ditulis ya. Nah kalau yang ini contoh kedua, ini versi lain, nah ini mengambil jurnal online ya, jadi jurnal atau majalah ini ya, majalah online ekonomirakyat.org, artikel juga ada namanya. Lalu ini adalah capres, cawapres, dan ekonomi rakyat, ini adalah judul artikel ya. Jadi perlu kita beri tanda petik ya. Jadi artikel dalam jurnal. Nah, jurnalnya baru kita cetak miring ya. Juli 2004 adalah tulisan tersebut dipublikasi ya, dibuat. Dan yang terakhir ini 1-4 halamannya, lalu ini tanggal akses ya. Jadi kita bisa juga menulis seperti ini. 15.496. Jadi intinya yang perlu ada adalah poin-poin ini ya. Nanti penulisannya bagaimana teman-teman boleh menulis di akses pada atau tanggal seperti ini itu tidak masalah. Yang penting ada penulis atau laman, tanggal dan tahun tulisan dibuat, judul tulisan, tanggal akses dan tautannya ya. Oke. Itu saja untuk daftar pustaka. Ini ada latihan, nanti akan saya pisahkan dalam Microsoft Word ya, nanti teman-teman silahkan kerjakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ajukan pertanyaan di komentar atau silahkan hubungin saya atau lewat email ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.